Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ismawati. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum tentang arus dan tegangan listrik. Untuk tujuan dari kegiatan praktikum ini, yang pertama adalah menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. Yang kedua, menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Kemudian untuk alat dan bahan yang diperlukan yaitu adalah 2 buah baterai, kabel listrik, 2 buah penjepit, dan 3 buah lampu yang masing-masing sudah saya rangkai menjadi rangkaian seperti ini. Kemudian untuk alat dan bahan yang lain di sini ada cermin, kertas, polybag plastik, penghapus, kayu, pensil, air keran, air garam, paku, sendok perak, dan juga potong kuku yang terbuat dari aluminium. Selanjutnya kita akan menguji apakah jenis bahan yang kita gunakan ini termasuk konduktor atau bukan. Untuk tandanya, jika dia termasuk konduktor, maka apabila benda kita jepit menggunakan alat penjepit ini, maka lampu akan menyala. Jadi jika lampu ini tidak menyala, maka jelas bahwa benda tersebut bukan konduktor. Untuk lebih jelasnya, mari kita buktikan bersama. Dimulai dari sendok perak. Apakah sendok ini termasuk konduktor? Ternyata lampunya menyala. Jadi sendok ini jelas termasuk konduktor. Kemudian yang kedua, saya akan menguji gunting kuku yang terbuat dari aluminium. Apakah dia termasuk konduktor? Dan ternyata lampunya menyala. Jadi potong kuku ini yang terbuat dari aluminium termasuk konduktor. Kemudian yang ketiga, saya akan menguji paku. Apakah paku ini termasuk konduktor? Ternyata lampunya juga menyala. Jadi jelas ya bahwa paku ini termasuk konduktor. Lalu saya akan menguji pensil yang di dalam ini, bukan kayunya ya. Jadi pensil yang di dalam ini akan saya uji apakah dia termasuk konduktor, dan ternyata lampunya menyala. Jadi pensil itu termasuk konduktor. Selanjutnya saya akan menguji cermin kaca. Apakah cermin ini termasuk konduktor? Ternyata lampunya tidak menyala. Jadi kaca itu bukan termasuk konduktor. Selanjutnya saya akan menguji polybag yang terbuat dari plastik. Apakah dia termasuk konduktor? Ternyata lampunya juga tidak menyala. Jadi polybag atau plastik itu bukan termasuk konduktor. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian terhadap penghapus, karet penghapus. Apakah dia menyala? Ternyata lampunya juga tidak menyala. Jadi penghapus atau karet itu bukan termasuk konduktor. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian terhadap kertas. Apakah kertas itu termasuk konduktor? Dan ternyata lampunya juga tidak menyala. Jadi kertas bukan termasuk konduktor. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian terhadap kayu. Apakah kayu ini termasuk konduktor? Dan ternyata lampunya juga tidak menyala. Jadi kayu ini bukan termasuk konduktor. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian terhadap air keran.
Nah, air keran ini apakah termasuk konduktor? Jadi kita buktikan bersama. Ternyata lampunya juga tidak menyala. Jadi air keran atau air tawar keran ini bukan termasuk konduktor. Dan yang terakhir di sini adalah air garam. Apakah air garam ini termasuk konduktor? Mari kita buktikan bersama. Nah, ternyata lampunya menyala, namun lemah. Jadi tidak sekuat yang kita uji pada aluminium, kemudian paku tadi ya. Jadi lemah. Jadi dia termasuk konduktor juga. Jadi air garam itu termasuk konduktor. Dari hasil praktikum yang saya lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa air garam, pensil, sendok yang terbuat dari perak, paku, dan juga pemotong kuku yang terbuat dari aluminium itu termasuk jenis konduktor. Sementara air tawar, air keran, kemudian plastik, karet, kayu, dan juga kertas itu bukan termasuk konduktor. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.